Ketika CEO sedang rapat, tiba-tiba menerima telepon dari istri. Apakah Anda sudah tutup? Bisnisnya cukup bagus. Orangnya agak banyak. Bos keluarga. Berikan 100 tusuk daging. 200. Ternyata, meskipun bos memiliki kekayaan triliunan, tapi ibu saya menjual makanan pedas. Meskipun bos sangat mendorong ibunya untuk berhenti berjualan dan menikmati hidup, namun ibunya sudah terbiasa dengan hidup seperti itu. Bahkan mengatakan bahwa kesuksesan bos sekarang semua berkat berjualan ini. Suatu hari, seorang gadis datang untuk makan malam hotpot. Tepatnya, ibu bos tertarik padanya. Maka dia bertanya apakah gadis itu punya pacar. Gadis itu dengan sedih mengatakan bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya yang buruk. Mendengar ini, Bibi segera tertarik. Lalu dia ingin memperkenalkan anaknya pada gadis itu. Saat gadis itu ragu, bos tiba-tiba datang mengendarai sepeda. Apa yang terjadi denganmu? Bukankah Anda meminta saya untuk membantu Anda? Saya tidak ingin terlalu mencolok. Kamu membuatku tertawa. Ibu memanggilmu untuk memperkenalkan seseorang padamu. Hanya bersama pacarnya sendiri, melihat ada sedikit kecanggungan di antara keduanya. Sang ibu yang cerdas segera berkata bahwa dia harus pergi ke toilet. Bagus agar mereka punya kesempatan untuk bertemu sendiri. Awalnya gadis itu merasa agak malu, tapi setelah melihat dengan seksama, wajah harimau kecil di depannya cukup tampan. Ini juga harus menghentikan sepeda. Apalagi keluarganya masih memaksa dia untuk menikahi seorang pria tua. Maka dia merasa ini mungkin benar-benar sebuah kesempatan. Apakah keluargamu juga memaksa kamu menikah? Bisa dikatakan begitu. Jadi, apakah kamu bisa menikah dengan saya hari ini? Ini pertama kalinya harimau melihat seorang gadis yang begitu langsung. Dia bahkan mengira bahwa gadis itu hanya ingin uangnya. Namun, detik berikutnya, jangan khawatir, saya tidak menginginkan uang. Saya tidak butuh mobil atau rumah. Saya lulus dari Universitas Peking dengan gelar sarjana ganda. Saya memiliki pekerjaan tetap dan bisa merawat diri sendiri. Bahkan bisa membantu bibi berjualan saat senggang. Gadis itu mengira bahwa keadaan finansialnya buruk. Bahkan menyatakan bahwa dia tidak keberatan gadis itu hanya berjualan. Lagi pula, harimau ini tampan sekali. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia bersedia berjuang bersama. Harimau juga merasa itu cukup menarik. Namun, gadis itu malah merasa cemas di bawah tatapan harimau. Menjadi gelisah. Saya juga punya keinginan sendiri. Orang tua saya memaksa saya menikah dengan seseorang yang tidak saya sukai. Kamu bisa mengajukan cerai kapan saja. Ini setara dengan lebih dari 1 tahun gajiku. Apakah kamu membawa kartu keluarga? Saya sudah menyiapkan rumah pernikahan. Tidak perlu. Cukup sewa 1 set. Saya lulus dari Universitas Peking dengan 2 gelar sarjana. Cepatlah keluar. KTP-nya, kamu sembunyikan di mana? Berani tidak minta mas kawin. Langsung saja menikah dengan Cunci. Tidak ada pintu. Semua ini karena kalian memaksa. Kamu masih berani diam? Aku sudah bilang padamu sejak dulu. Jangan rugi uang di sini. Menghabiskan uang begitu banyak. Lebih baik langsung biarkan dia bekerja di pabrik. Selama ini masih bisa memberikan untuk keluarga kita. Cari lebih banyak uang. Tidak punya pendidikan sebaik itu. Bisa memberikan 2 rumah sebagai mas kawin. Nangi, kamu tidak boleh seegois ini. Mas kawin dari 2 rumah itu. Untuk pernikahan adikmu. Dia adalah akar keluarga kita. Keluarga kita mengandalkan dia. Apakah hanya untuk adik? Aku tahu ini akan berujung malapetaka. Masih mau melompat ke dalam? Apa masalah ini? Gunung emas, gunung perak. Gunung Jiangnan sekarang sudah 20 tahun lebih tua darimu. Tapi dia punya uang. Tidak takut mati. Jika tidak ada uang, itu semua milik keluarga kita. Kalian hanya tahu tentang uang. Aku bahkan tidak akan bertemu saat aku mati. Maka kamu bukan lagi kakakku. Baiklah, mulai dari hari ini. Jembatan tetap jadi jembatan, jalan tetap jadi jalan. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Kamu bahkan mati pun hanya akan menjadi mayat. Hari ini saya juga harus terikat. Akan kusampaikan padamu. Jangan repot-repot. Aku sudah menikah. Mengerti? Apa? Bukan cenci. Bukan, kamu anak haram. Tidak ada perintah dari orang tua. Tidak ada perkataan perantara. Bagaimana kamu berani? Ini sudah abad ke-21. Anda harus sadar. Kapanpun, kamu tetap adalah anakku. Tunggu sebentar, lihat anak ini. Dia juga tidak terlihat seperti orang miskin. Berapa banyak anak di keluarganya? Berapa banyak rumah? Liu Beihuai, raja bisnis yang kembali dari luar negeri. Kamu ini terlalu mencolok sebagai orang kaya. Lan, cepat, hubungi dia. Ajak dia datang dan duduk sebentar. Kalian hanya peduli pada kekayaannya. Tapi tidak peduli bagaimana perasaannya terhadapku. Tidak punya belas kasihan. Tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Dia hanya penjual malatangan di depan sekolah. Kalian yakin ingin mengundangnya ke rumah? Kamu sudah memasang iklan? Sekarang ikut aku untuk bercerai. Tidak mungkin. Kamu, gadis brengsek. Kamu tidak mau bercerai, kan? Aku punya cara untuk menghukummu. Masuklah.
Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang aku mengizinkan. Jangan biarkan dia masuk seenaknya. Liu, cepat, hubungi Jiang Dasan. Malam ini ajak dia datang. Setelah air menjadi air, jangan biarkan nasi menjadi bubur. Aku ingin tahu apakah suaminya masih membutuhkannya. Binatang, saya sedang di rumah. Tolong aku. Bagaimana ini? Saya sedang di rumah. Tolong aku. Halo? Telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo? Telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Baiklah, baiklah. Ada apa dengan Elzong? Tolong cari alamat gadis ini untukku. Bos Lu, kapan kamu menikah? Jangan banyak omong, pergi saja. Oh, begitu. Ini apa? Nyonya tua baru saja bilang. Ini kali pertama Anda mengunjungi rumah Nyonya. Sebaiknya bawa sedikit hadiah, membosankan. Cepat, buka pintunya. Mungkin tamu datang. Kamu siapa? Halo, saya adalah Bu. Halo, saya adalah suami Nange, Lu Bei Huai. Ini hanya sedikit perhatian dari saya. Aku sedang mencarimu. Kamu masih berani datang. Jangan kira kamu bisa berpura-pura menjadi orang kaya hanya dengan berpakaian aneh. Hanya dengan berpakaian aneh. Jangan kira kamu bisa berpura-pura menjadi orang kaya hanya dengan berpakaian aneh. Hanya dengan berpakaian aneh. Aku hanya seorang pemuda miskin yang menjual mala hotpot di pinggir jalan. Aku hanya seorang pemuda miskin yang menjual mala hotpot. Kodok ingin makan daging angsa. Segera cerai dengan putriku. Lu, jual mala hotpot. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada hubungannya denganmu. Di mana Kakanan? Saya ingin membawanya pergi. Dia tidak di rumah. Lu Bei Huai, Lu Bei Huai, tolong aku. Lu Bei Huai, pindah, jangan ribut, panggil dokter. Anakku, apa kamu baik-baik saja? Pergi dari sini. Kamu melukai kudanya. Ini tidak akan memberikan musim gugur. Hanya kamu yang menjual mala hotpot. Di mana barang bagusnya? Siapa peduli? Berani lagi memukul anakku? Aku akan melaporkan ke polisi. Bos Jiang sudah datang. Hutan Jiang. Apa yang terjadi? Di mana orang Nange? Hutan Jiang. Tadi ada seseorang membawa gadis itu milik Gunan. Dibawa pergi dengan sengaja. Berani merebut wanita dari saya. Kalian tunggu saja. Kejar dia. Bos, lihatlah. Otakku berantakan. HMPH, kenapa menatapku seperti itu? Pergi, kembali. Hutan Jiang. Hutan Jiang. Aku bertanya padamu. Apakah kamu telah menjual Gunan? Dengan harga yang lebih tinggi. Si bocah busuk itu hanya penjual sup pedas. Kamu masih berani merebut wanita dari saya. Hanya penjual sup pedas di pinggir jalan. Bagaimana mungkin kita menikahkan putri kita dengan orang miskin seperti dia? Hutan Jiang. Sup pedas tidak masuk akal. Saya sudah memberi Anda harga pengantin. Sekarang tidak bisa menyerahkan orang. Kalian berbalik arah. Saya ingin kalian mengganti 10 kali lipat. Saya tidak berani, tidak berani, tidak berani. Saya berjanji, besok, aku akan memberimu putriku. Kembali, saya memberi Anda 3 hari. Jika setelah 3 hari, tidak bisa menyerahkan orang, aku akan membuatmu terlihat bagus. Ya, Hutan Jiang. Tunggu sebentar, kamu makan dulu. Ini di mana? Ini milik kita, rumah pernikahan. Apa? Berapa biaya sewanya? Kacau, sudah terlambat. Semua salahku, aku lupa memberitahumu. Meskipun saya menghasilkan lebih dari 10.000 sebulan, tapi sebagian besar diserahkan kepada orang tua saya. Saya sama sekali tidak memiliki tabungan. Saya tidak mampu membayar sewa rumah sebesar ini. Saya tidak mampu membayar. Kalau begitu, aku akan membuatmu terlihat bagus. Sudah selesai berbicara? Sudah selesai. Masuklah dan istirahatlah dengan baik. Tetapi, saya baru saja kembali. Saya belum memiliki properti. Aku bertanya padamu, jika kita menemukan yang lain, kita akan pindah. Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Hati-hati. Terima kasih ya. Istirahatlah dengan baik. Saya akan tinggal di kamar sebelah hari ini. Hampir saja tidak bisa menahan diri. Mengapa ponsel Lu Bei Huai ada di sini? Pinjaman 30 juta saya. Hutang 30 juta. Saya memiliki pinjaman 30 juta. Bisakah kamu memberi saya waktu? Bagaimana kabarnya? Ditutup. Laolu masih memiliki lebih dari 100 miliar. Apakah tidak bisa ditunda lagi? Masih akan dipukul. Hanya omong kosong. Sebenarnya saya juga tidak ingin menyembunyikan dari kamu. Tiba-tiba saya tidak ingin mendengarkan lagi. Selamat malam. Sekarang apa yang harus dilakukan? Sekarang dia berutang begitu banyak. Baru saja kembali. Mungkin dia melarikan diri dari hutang. Itulah mengapa dia menerima bantuan orang lain. Berikan uang saku kamu. Kita akan mencari solusi bersama. Ada apa? Kak Nan, masih datang kerja? Aku pikir kamu sudah menikah dengan orang kaya. Anjing tak bisa bicara. Benar. Aku lupa. Bagaimana bisa dia anjing? Kamu bilang ada pria Phoenix berdiri di sebelah.
Seharusnya begitu. Ayam hutan bersama Phoenix. Kaksi, dia tidak hanya menghina aku. Dia bahkan menghina kamu juga. Ini adalah di kantor. Saya baru saja dipromosikan. Jangan memperbesar masalah. Tetapi, jika aku mengusirnya dari perusahaan, dia akan segera mengganti perusahaan kita berdua. Kamu mau apa? Bagian terpenting perusahaan kita tahun ini adalah bekerja sama dengan keluarga Lu. Ayahku adalah eksekutif di Lu. Menurutmu bagaimana? Kak Nan, manajer memanggilmu. Manajer, cari aku. Mulai sekarang, kontrak kerjasama grup Lu. Terserah Anda untuk mengambil tanggung jawab. Tetapi proyek ini sebelumnya, bukan tanggung jawab Wansin. Kontrak yang begitu penting ini, tentu saja harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan yang kuat. Wansin sangat merekomendasikan Anda. Aku berkata padamu, kontrak ini telah meningkatkan banyak pinjaman 3.000 Anda. Baiklah, saya terima. Direktur Utama, semua informasi Nyonya ada di sini. Katakan saja, keluarga Nyonya biasa. Orang tua lebih memprioritaskan anak laki-laki. Bersiap untuk menikahkannya dengan seseorang bernama Jiang Dasan. Dalam pertukaran uang dan 2 rumah. Oleh karena itu Nyonya ingin segera menikah. Untuk menghindari Jiang Dasan. Lanjutkan. Informasi-informasi ini. Apakah Anda sudah melihat semuanya? Lanjutkan. Nyonya memiliki hubungan sebelumnya. Mantan pacarnya bernama Chen Chi. Seharusnya mereka akan menikah. Namun dia mendekati seorang gadis kaya. Meninggalkannya. Oh ya. Wanita itu masih menjadi sahabat Nyonya. Mereka bertiga sekarang bekerja di satu perusahaan. Pacar saya telat membayar pinjaman dan ditangkap. Katanya akan dihukum 5 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Ini sangat serius. Itu Lu Beihua. Bagaimana saya harus menanganinya? Meninggalkannya. Lu Beihua. Sekarang kamu yang bertanggung jawab. Permintaan maaf juga cukup tulus. Ya, dia akan menangani proyek ini ke depannya. Ya, baik-baik-baik. Paman, diam. Rapat proyek kita. Orang-orang yang tidak relevan. Tidak perlu terlibat. Lebih baik membersihkan tempat ini. Apakah segalanya sudah selesai? Apakah saya perlu masuk? Ini seharusnya hampir berhasil. Siapa tahu si gadis kecil itu lagi-lagi menggunakan sihir apa? Aku akan bertanya pada ayahku nanti. Apakah dia memiliki hubungan dengan orang-orang Lu? Jika ada hubungan, apa yang bisa dilakukan? Apakah posisinya bisa lebih tinggi dari ayah saya? Tentu saja tidak. Nona Gu, proyek kerjasama dengan Lu di masa depan. CEO kami akan berhubungan langsung dengan Anda. Ini adalah kartu namanya, Lu Beiyuan. Apakah Anda kenal dengan bos kami? Tidak kenal. Nama yang sama, nasib yang berbeda. Salah satunya adalah miliarder. Salah satunya berhutang puluhan juta. Jadi saya lega. Maksud saya adalah, jika tidak kenal, tidak ada beban psikologis saat berhubungan. Jika benar-benar kenal, pertama, biarkan dia mengeluarkan sifat rendah Anda. Dan pecat orang jahat itu. Bagaimana? Bertugas di pos. Perusahaan tidak akan memberikan gaji ganda kepada kalian berdua. Membayar gaji ganda, Saudara Nan. Mengapa setiap kata yang Anda ucapkan sekarang memiliki maksud terselubung? Saudara Tai, ini adalah wajah aslinya. Benar, ini adalah wajah asli saya. Jadi, lebih baik kalian berdua jangan mengganggu. Kalau tidak, saya tidak keberatan di perusahaan. Berikan kepada kalian sepasang anjing itu. Berikan sedikit perhatian pada hubungan kalian. Aku dan ayahmu sudah siap untuk mengakui hubunganmu dengan suamimu. Bisakah kamu mengakui bahwa itu tidak ada hubungannya dengan aku? Lalu nenekmu datang dari desa hari ini. Ingin melihatmu. Nenek datang. Ya, kita semua keluarga. Aku dan ayahmu juga melakukannya untuk kebaikanmu. Baiklah, aku akan pulang setelah kerja. Kamu duluan pulang ya. Selamat tinggal. Pulang setelah kerja. Bagaimana? Si gadis nakal itu akhirnya kembali. Nanti, beri dia minum obat ini. Aku ingin melihat dia kemana lagi. Saya akan segera memberitahu Tuan Jiang. Minta dia untuk bersiap-siap. Sudah tutup lapak, bisnisnya lumayan bagus. Orangnya agak ramai. Bos Jiang Tian. 1 mangkuk sate daging. 2 mangkuk. 1 mangkuk sate daging. 2 mangkuk. Nenekku sudah pulang. Aku ingin menjemputnya pulang ke rumah. Tinggal sebentar. Baiklah, setelah aku selesai aku akan menemuimu. Ya ampun, direktur tertawa. Dulu kakakku menghentikan rapat dengan tiba-tiba. Keesokan harinya tidak ada yang membicarakannya lagi. Bisakah sama? Ini adalah nyonya direktur. Rapat selesai. Direktur masih harus menandatangani kontrak. Kita bicarakan besok. Nenek pasti lelah. Nenek di mana? Dia sedang berbaring di dalam rumah. Ini adalah dari nenek langsung untukmu. Tuangkan air putih dingin. Takutnya kamu pulang kerja dan haus. Saya akan pergi melihat nenek. Jangan pergi. Sudahlah, jangan pergi. Hal lama itu.
Masih berada di desa. Kamu menipu aku. Aku menipu kamu, ada masalah. Aku telah membesarkanmu begitu lama dengan sia-sia. Di matamu, aku bahkan tidak sebanding dengan orang tua itu. Kamu sama kejamnya seperti serigala berbulu putih. Sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Bos Jiang, tolong. Semuanya sudah diatur. Tenang saja, kami menjamin tidak akan ada kesalahan. Nanti ya, keluar. Baiklah, aku tidak akan sungkan. Jaga pintu masuk baik-baik. Jangan biarkan satu ekor lalat pun masuk. Mengerti? Ayo datang. Cantik, sudah datang. Perempuan kecil, tidak boleh masuk. Pelacur busuk, berani menyentuh aku. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan membunuhmu. Jangan mendekat. Bagaimana Nam? Jangan mendekat. Kak Nam, aku ini Kak Nam. Saya Lu Bei Huai. Aku tidak membiarkannya menyentuhku. Baik, baik. Tidak apa-apa. Baiklah. Kak Gulan, kau masih punya semangat. Kau tidak ingin pergi hari ini. Tadi, tanganmu menyentuh yang mana? Aku menyentuh dengan kedua tanganku. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, jangan minta dengan kedua tangan. Jangan bicara kotor. Saat aku masih muda, kau masih dalam kandungan ibumu. Ayo datang. Anak kecil, takut kan? Masalah selesai dengan cepat. Hitungan sudah termasuk milikku. Jangan mendekat, kalau kamu mendekat, saya akan melapor polisi. Jangan mendekat. Tanganku. Hai, ibu. Ma, ada masalah. Pamanmu tangan kanannya dipatahkan orang. Sudah dibawa masuk. Apa? Pamanmu tangan kanannya dipatahkan orang. Sudah dibawa masuk. Apa? Pamanmu tangan kanannya dipatahkan orang. Sudah dibawa masuk. Apa? Apa? Sebenarnya siapa keluarga istrinya? Hanya seorang miskin yang menjual makanan pedas. Aku pikir dia istimewa. Ternyata dia wanita murahan. Ya, benar. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiao Jie. Memang tidak bisa dibandingkan. Tapi jika kalian tidak menarik gugatan, maka uang pamanmu, kalian akan merasa sangat tersiksa. Bu, uang yang kamu berikan padaku, aku sudah gunakan untuk memesan mobil. Jiao Jie, maaf, bisakah kita menyelesaikan masalah ini dengan baik? Kalian punya 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Segerakan penyelesaian masalah ini. Jiao family tidak boleh kalian sakiti. Maaf. Ayo pergi. Saya tidak akan mengembalikan uangnya. Mari kita ke kantor, nanti kita bisa memaksa dia untuk bercerai. Ada bau apa? Itu bau badanmu kan? Itu bau murahan dari makanan pedasmu. Menikah dengan miskin. Lebih baik menikah dengan pria tua. Setidaknya dengan begitu, kamu tidak akan terlalu menderita setiap hari. Kau pikir semua orang sama seperti kamu. Dia bisa menghasilkan uang dengan mudah. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menanganinya kali ini. CEO Lu akan segera tiba. Jangan sombong terlalu cepat. Hari ini sore, keluarga Lu bercerai. Aku ingin melihat bagaimana kau akan melaluinya. Sifatnya jauh lebih baik dari kamu. Benar, penampilannya juga jauh lebih baik dari kamu. Sudah memutuskan untuk menangani kontrak ini sendiri. Dia terkenal sebagai penulis laki-laki. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menanganinya kali ini. Ini dia. Bagaimana bisa kau rela menikahi orang seperti itu? Setidaknya kau lulus dari sekolah ternama. Pria yang kumiliki setidaknya adalah orang yang jujur. Kepribadiannya jauh lebih baik dari milikmu. Benar, penampilannya juga jauh lebih baik dari milikmu. Kau pikir semua orang sama seperti kamu. Kau bicara terlalu banyak. Hari ini sore, CEO Lu akan segera tiba. Tunggu saja. Hari ini sore, hari terakhir kalian mengganggu. Ini dia. Jangan sombong terlalu cepat. Hari ini sore, CEO Lu akan segera tiba. Tunggu saja. Ini dia. Jangan sombong terlalu cepat. Hari ini sore, CEO Lu akan segera tiba. Tunggu saja. Saudara Munan, jangan terlalu cepat merasa bangga. Siang ini, CEO keluarga Lu akan segera tiba. Tunggu saja. Bawa saudara Munan pergi. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Siang ini, CEO keluarga Lu akan segera tiba. Tunggu saja. Saudara Munan, apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu cepat merasa bangga. Siang ini, CEO keluarga Lu akan segera tiba. Tunggu saja. Ternyata Munan begitu kejam. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Siang ini, Muknan, hari baikmu sudah berakhir. Siapa kamu? Penjaga keamanan. Bawa Muknan pergi. Muknan, apa yang kamu lakukan? Muknan, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yang tidak punya hati nurani. Kamu tidak peduli dengan orang tuamu lagi, kan? Bukan, Muknan. Ada apa? Mungkin ada urusan keluarga. Muknan, kamu masih diam saja. Lakukan apa? Cepat selesaikan masalah ini untukku. Aku bilang padamu, jika orang-orang dari grup Lu mengetahui, kita akan kehilangan pekerjaan kita. Jika kalian masih menganggapku sebagai putri kalian,
Hari ini pulanglah dulu. Dengarkanlah, dia sedang mengancam kita. Aku katakan padamu, kita susah payah membiayai pendidikannya. Adiknya bahkan mengorbankan dirinya untuknya. Bahkan sampai berdarah di rumah. Untuk pria liar, ingin memutus hubungan dengan kita. Tidak terlihat, Muknan ternyata begitu kejam. Biasanya dia sangat rajin. Memang tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Tuhan, tolonglah, karena cinta meninggalkan keluarga. Katakanlah, apa yang kamu inginkan, Jianan, kembali bersama kami. Cerai dengan pria liar itu. Lalu apa? Kami semua melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku. Kalian bilang kalian bekerja keras. Untuk menghasilkan uang untuk membayar biaya sekolahku. Tapi biaya kuliahku. Semua itu diperoleh dari mengumpulkan sampah bersama nenekku. Diperoleh dengan susah payah. Kalian bilang dia berhenti sekolah karena aku. Tapi dia berhenti sekolah. Bukankah itu karena prestasi belajarnya buruk, membuat teman sekelasmu hamil di sekolah, dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah? Jangan berbohong. Kau yang berbohong. Diamlah, kenapa kalian bertindak kasar begitu? Ya, paman baru saja. Pasti terlalu terburu-buru. Si cowok selalu suka bicara. Ikutlah mereka. Terlalu terburu-buru. Aku berbohong. Kalian memaksa aku untuk bercerai. Hanya untuk membuat saya menikah dengan pria tua. Tukarkan uang dan rumah. Membuatnya menikahi seorang istri. Kamu tadi malam bahkan memberi saya obat tidur. Ada apa? Apa? Pria sendirian? Tunggu saja. Bagaimana kamu bisa menuduh orang tua tanpa alasan? Menuduh orang tua seperti itu. Kamu benar-benar mengecewakan. Jika semua ini benar, apakah itu benar? Periksa catatan polisi. Kita akan tahu. Itu kamu. Saya pikir, apakah kalian juga ingin pergi ke kantor polisi? Selidiki dia. Kita masih punya urusan. Biarkan saja hari ini. Tunggu saja, sahabat. Saya akan menyelidikinya bersama Anda di lain hari. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda di lain hari. Sampah. Hampir saja. Terima kasih. Kamu berada di depan atasanmu. Tidak perlu menyembunyikan. Bos. Semuanya. Saya adalah asisten L. Semua orang bersiap-siap. L akan segera tiba.